Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi, ulama mazhab Syafi'i terbesar di abad ke-5 Hijriah. Beliau bernama lengkap Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Abdullah. Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi adalah ulama dengan wawasan dan pengetahuan yang sangat luas. Berbagai bidang ilmu beliau kuasai secara matang dan sempurna. Beliau tipe ulama yang sangat produktif menulis. Banyak karya yang telah beliau tulis. Selain itu, beliau juga termasuk ahli ibadah, wirai, zuhud, dan tidak mudah dikuasai persoalan kepentingan yang hanya sebatas duniawiyah semata. Oleh karena itu, wajar jika beliau selalu didatangi orang-orang dari berbagai daerah untuk menimba ilmu kepadanya. Atas dasar ini pula, beliau mendapat derajat yang mulia sebagai ulama dan pujian dari para ulama lainnya. Di antaranya, pujian-pujian dari ulama adalah sebagai berikut. Syekh Abu Hasan Al-Mawardi mengatakan, "Aku tak pernah melihat ulama seperti Abu Ishaq Asy-Syirazi. Seandainya Imam Syafi'i bertemu dengannya, niscaya ia akan memuji Syekh Abu Ishaq." As-Sam'ani mengatakan, Abu Ishaq Asy-Syirazi adalah imam besar mazhab Syafi'i, guru besar Madrasah Nizamiyah Baghdad, sesepuh dan pemimpin zaman, seorang guru dari murid-murid yang datang dari berbagai tempat dan negeri. Beliau seorang yang meneladani Abu Abbas Ibnu Suraij. As-Sam'ani juga mengatakan, Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi adalah seorang yang zuhud, wira'i, tawadhu, cerdik, tangkas, mulia, dermawan, dan murah hati. Syekh Abu Wafa bin Uqail Al-Hambali menceritakan, "Aku bersaksi bahwa Abu Ishaq tidak pernah memberikan sedekah sedikit pun kepada fakir miskin kecuali telah meniatkan bersedekah." Syekh Abu Ishaq tidak pernah berpendapat dalam sebuah permasalahan kecuali beliau telah membaca ta'awudz serta meluruskan niat untuk menolong kebenaran. Dan ia tidak pernah menulis kitab kecuali telah melakukan sholat 4 rakaat. Maka sebab keberkahan keikhlasan itulah kitab karya beliau masyhur di barat sampai timur. Di dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i era setelahnya, nama beliau sangat sering disebut. Imam Nawawi sendiri bahkan meletakkan sebuah istilah yang merujuk kepada beliau dengan istilah asy-syaikh. Artinya, jika ditemukan di dalam kitab-kitab fikih karangan Imam Nawawi dengan kalimat asy-syaikh, maka yang dimaksud adalah Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi lahir di kota Fairuzabad, sebuah desa di negara Iran pada tahun 393 Hijriah. Abu Ishaq mulai mengembara mencari ilmu di kota Syiraz, sebuah kota di negara Iran pada tahun 410 Hijriah. Saat itu, beliau menginjak usia 17 tahun. Dalam pengembaraan ini, Abu Ishaq belajar kepada Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Badawi yang wafat pada tahun 424 Hijriah dan kepada Syekh Abdul Wahab bin Muhammad bin Romain yang wafat pada tahun 430 Hijriah. Kemudian Abu Ishaq menetap di kota Basrah untuk menimba ilmu dari Al-Kharzi, yang selanjutnya beliau melanjutkan pengembaraan menuntut ilmu ke kota Baghdad pada tahun 415 Hijriah. Di kota Baghdad ini, Abu Ishaq berguru dan belajar selama 15 tahun, sejak tahun 415 Hijriah hingga 430 Hijriah kepada beberapa ulama, di antaranya Syekh Abu Thayyib At-Tabari,
yang wafat pada tahun 450 Hijriah. Syekh Hasan bin Ahmad bin Syazan yang wafat pada tahun 425 Hijriah. Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Birqoni yang wafat pada tahun 425 Hijriah, dan beberapa ulama besar kota Baghdad lainnya. Para ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa Imam Abu Ishaq adalah ulama Syafi'iyah terbesar di abad ke-5 Hijriah. Terkait belajar beliau, Syekh Abu Ishaq pernah berkata, "Aku selalu mengulang-ulang apa yang aku pelajari sebanyak 100 kali, dan jika dalam sebuah masalah ada bait-bait atau nazum atau syair yang menjadi kajian dari masalah tersebut, maka akan aku hafal seluruh qasidah syair tersebut." Memang beliau adalah seorang yang begitu tekun dalam belajar, sangat soleh, zuhud, serta sabar dalam hidup. Melihat proses belajar yang demikian, yang tidak semua orang akan mampu bersabar dengan proses ini, maka sangat wajarlah beliau memiliki keilmuan, karya tulis, kitab, dan kedudukan yang sangat luar biasa. Dalam sejarah, hanya tercatat 14 kitab karya beliau, Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi, yaitu 1. Kitab At-Tanbih. Imam Abu Ishaq memulai menulisnya pada awal bulan Ramadan tahun 452 Hijriah dan selesai menulis pada bulan Sya'ban tahun 453 Hijriah. 2. Kitab Al-Muhadzab. Beliau menulisnya membutuhkan waktu 14 tahun. Dimulai menulis pada tahun 455 Hijriah dan selesai menulis pada tahun 469 Hijriah. Dikisahkan Imam Abu Ishaq selalu sholat 2 rakaat sebagai tanda syukur setiap selesai menulis satu fasal atau bab dalam kitab ini. Kitab ini ditulis oleh Abu Ishaq sebagai tanggapan atas perbedaan pendapat di antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. 3. Kitab An-Nuqat fi Masail Al-Mukhtalaf fiha baina Abi Hanifah wa Asy-Syafi'i. Kitab ini adalah sebuah penyempurna dari permasalahan yang tidak ia jelaskan dalam kitab Al-Muhadzab di atas. 4. Kitab Tadhkirat Al-Khilaf. Kitab ini dinukil juga oleh Syekh Az-Zarkashi dalam kitab Bahr Muhit dan Ibnu Qadi Syuhbah dalam At-Tabaqat. 5. Kitab Tabaqatul Fuqaha. Kitab ini menjelaskan kumpulan biografi ulama-ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Zuhri. Kitab ini menjadi referensi yang sangat penting di zamannya mengenai tokoh-tokoh ulama. 6. Kitab Al-Hudud. 7. Kitab Al-Mulakhas fi Jadl fil Usul Fiqih. 8. Kitab Al-Ma'unah fil Jadl. Kitab ini ditulis sebagai inti sari dari kitab Al-Mulakhas fil Jadl fil Usulil Fiqh yang telah beliau tulis sebelumnya. Kitab ini tergolong kitab yang sangat baik untuk pemula dalam memahami ilmu usul fikih. 9. Kitab Al-Isyarat ila Mazhab Al-Haq. 10. Kitab Al-Isyarat ila Mazhab Al-Haq. 11. Kitab Ru'usul Amwal. 12. Kitab At-Tabsirah fil Usulil Fiqhi. Kitab ini adalah karya pertama Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam ilmu usul fikih. Ditulis pada tahun 430 Hijriah, bertepatan dengan tahun pertamanya diangkat oleh gurunya Syekh Abu Thaib At-Tabari sebagai seorang pengajar di kota Baghdad. Dalam kitab pertamanya ini, Syekh Abu Ishaq menuliskan beberapa pendapat yang bertentangan dengan banyak ulama di zamannya.
serta mencatat banyak perbedaan pendapat ulama di masanya. 13. Kitab Al-Luma. Kitab ini adalah karya kedua Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam ilmu ushul fikih. Dalam kitab ini, Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi beberapa kali membatalkan pendapatnya dalam kitab At-Tadhkirah fi Ushulil Fiqh yang bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama. Dalam kitab ini pula, Syekh Abu Ishaq tidak perlu banyak memberikan dalil argumentasi sebagaimana dalam kitab At-Tadhkirah. Hal ini disebabkan fungsi kitab ini sebagai ringkasan ilmu ushul fikih bagi pemula. 14. Kitab Syarah Al-Luma. Kitab ini adalah karya terakhir Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam ilmu ushul fikih. Ulama mazhab Syafi'i mencatatnya sebagai karya monumental Syekh Abu Ishaq. Hal ini dikarenakan Syekh Abu Ishaq banyak sekali memberikan catatan serta kritik dalam banyak pendapat yang beredar di zamannya. Kitab ini menunjukkan betapa purna dan matangnya beliau dalam ilmu ushul fikih. Di antara murid-muridnya yang paling terkenal adalah Syekh Fakhrul Islam Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Asy-Syazi yang wafat pada tahun 507 Hijriah. 2. Syekh Hasan bin Ibrahim bin Ali Al-Faruqi yang wafat pada tahun 528 Hijriah. 3. Syekh Husain bin Ali At-Tabari yang wafat pada tahun 495 Hijriah. 4. Syekh Ahmad bin Abdul Wahab Asy-Syirazi yang wafat pada tahun 493 Hijriah. 5. Syekh Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Mahamil yang wafat pada tahun 493 Hijriah. 6. Syekh Abdul Wahid bin Ahmad As-Sakri yang wafat pada tahun 486 Hijriah. 7. Syekh Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Armawi yang wafat pada tahun 537 Hijriah. 8. Syekh Abu Sa'id An-Naisaburi yang wafat pada tahun 532 Hijriah. Selanjutnya, Syekh Qasim bin Ali Al-Hariri yang wafat pada tahun 516 Hijriah dan Syekh Idris bin Hamzah Ar-Ramli yang wafat pada tahun 504 Hijriah. Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi wafat pada malam Ahad, sedangkan menurut Ibnu Subki pada malam Rabu bertepatan pada tanggal 21 bulan Jumadil Akhir tahun 476 Hijriah di kota Baghdad. Di antara yang ikut memandikan jenazah Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi adalah Syekh Abu Wafa bin Uqail Al-Hambali. Diceritakan oleh Syekh Nawawi dalam kitab Tahdzib Asma' wal Lughat, Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi wafat dalam keadaan tidak meninggalkan harta sedikit pun. Suatu ketika, muridnya bermimpi bertemu dengan Syekh Abu Ishaq ini dalam keadaan memakai pakaian berwarna putih. Dalam mimpi, sang murid bertanya, "Wahai Syekh, apa pakaian putih itu?" Maka Abu Ishaq menjawab, "Ini adalah kemuliaan ilmu." Di antara hal yang luar biasa atau khariqul adah
dari Syekh Abu Ishaq ini adalah julukan Syekh yang ada pada dirinya. Julukan Syekh atas dirinya berasal dari sebuah kejadian yang sangat menakjubkan dan luar biasa. Al-Kisah, pada suatu malam, Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Umar bin Khattab. Kemudian Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Duhai Rasulullah, aku telah mendapatkan banyak riwayat hadis yang bersumber darimu. Aku mengambilnya dari banyak ulama. Kini aku ingin mendengar langsung sabda darimu yang membuatku bahagia di dunia dan menjadi bekalku di akhirat kelak." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Syekh Abu Ishaq. Dalam wasiatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu Ishaq dengan julukan Syekh. Masya Allah. Sangat berbunga-bunga hati Syekh Abu Ishaq atas hal ini. Semenjak saat itu, Syekh Abu Ishaq selalu bercerita kepada murid-muridnya, "Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memanggilku dengan julukan Syekh." Pujian ulama kepada Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi perihal kezuhudannya. Syekh Abu Abbas Al-Jurjani menceritakan, Abu Ishaq tidak memiliki harta sedikit pun. Bahkan ia termasuk sangat fakir yang tidak memiliki makanan dan pakaian. Suatu ketika kami bertandang ke rumah beliau. Abu Ishaq pun setengah berdiri untuk menyambut kedatangan kami. Hal ini ia lakukan karena ia tidak memiliki pakaian yang cukup untuk menutupi tubuhnya. Seandainya ia berdiri tegak, niscaya sebagian auratnya akan terlihat. Kisah lain, Syekh Muhammad bin Umar Al-Qadhi menceritakan, ada dua ulama besar yang tidak memiliki kesempatan untuk berhaji ke Baitullah dikarenakan kefakirannya, yaitu pertama, Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi, dan dua, Syekh Al-Qadhi Abu Abdullah Ad-Damaghani. Seandainya keduanya menginginkannya, niscaya murid-murid keduanya akan menggendong keduanya di atas leher-leher mereka hingga kota Mekah. Di antara kalam hikmah Syekh Asy-Syirazi adalah, seorang yang berilmu pasti akan diikuti fatwanya oleh orang awam. Seandainya orang berilmu tersebut tidak mengamalkan ilmunya, niscaya orang awam tidak akan mengindahkan perkataannya. Radhiyallahu anhu a'ada alayya wa alaina min ridwa'ihi wa barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa akhlaqihi fit darwain. Lahu al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.